Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bersyukur kepada Allah kita di dalam Kristus Yesus. Kita boleh bangun pagi hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kembali lagi bahwa pagi ini kita naikkan syukur kita. Kita masih diberi kesempatan hidup, oleh karena itu mari kita berkarya untuk Dia. Biarlah melalui pembacaan dan perenungan akan kebenarannya, kita diberkati Tuhan, kita dikuatkan Tuhan, kita diteguhkan oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, bahwa pagi hari ini kami boleh bangun pagi, semua karena anugerah-Mu. Kami rindu mendapat kabar baik daripadamu, kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu, membaca dan merenungkannya, dan melakukannya untuk menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah setiap kami yang mendengar, setiap kami yang menyimak, nama-Mu dipermuliakan. Kami diberkati, kami dikuatkan, kami disehatkan, dan kami menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Iya Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam Efesus pasalnya yang ketiga. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam sorga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu dan oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Iya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca apa yang menjadi pembacaan firman Tuhan pagi hari ini. Ada beberapa hal di dalam apa yang kita sudah baca tadi, bahwa batin kita yang diteguhkan oleh Roh Kudus, berarti semua perasaan, pikiran, dan maksud kita makin lama makin tunduk kepada pengaruh dan pengarahannya, sehingga kita diberikan kekuatan, kita diberikan arahan, sehingga dapat menyatakan kuasanya melalui kita dalam cara yang luar biasa. Nah, di dalam peneguhan ini ada maksudnya, ada tujuan Allah, ada maksudnya. Coba kita perhatikan ya di ayat tadi. Maksud yang pertama, agar Kristus dapat memantapkan kehadirannya di dalam hati kita. Efesus pasal 3 ayat 16 itu ya. Aku berdoa supaya
Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Ini yang pertama, ya. Kita membaca di dalam Roma 8 ayat 9 dan 10 berkata, "Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran." Jadi sederhana Bapak Ibu, sederhana membedakannya. Anda Bapak Ibu itu di dalam Kristus atau tidak? Coba kita ulangi. Tetapi kamu tidak hidup di dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Jadi digarisi. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Nah, ini dia. Nah, maksud yang kedua, supaya kita berakar di dalam kasih yang sungguh-sungguh kepada Allah, kepada Kristus, dan kepada sesama kita manusia. Hal yang ketiga, supaya kita dapat memahami di dalam pikiran dan mengalami di dalam hidup kasih Kristus kepada kita. Di dalam Efesus pasal 3 ayat 18 dan 19 berkata, "Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah." Luar biasa. Doa Paulus ini kepada Allah buat Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, menjelaskan, memberitahukan, memiliki tujuan bahwa permohonannya kepada Allah supaya kasih Kristus itu semakin nyata di dalam hidup kita. Ya, dikatakan supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Luar biasa kasih Kristus itu Bapak Ibu. Apa buktinya? Sekalipun dunia sedang bergejolak, Bapak Ibu di pagi hari ini masih bisa bersyukur kepada Allah. Ya Allahku, terima kasih buat hari yang baru. Terima kasih atas kesempatan hidup, semua karena anugerah-Mu. Itulah kasih-Nya. Dan berkatilah hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sumber pertolongan hidup kami. Kami naikkan syukur ini kepadamu dalam nama Yesus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami naikkan syukur ini. Haleluya. Amin.